Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 bernama Aisyah Ramadiati dan juga anggota kelompok lainnya yaitu Alia dan juga Ibnu Firda Aulia akan melakukan presentasi yang berjudul pengangkutan barang, angkutan udara dan juga intermodal. Boleh di next, Kak Bunga? Di mana untuk materi ini ada asosiasi dan juga konvensi. Asosiasi dan konvensi terkait pengangkutan sarana, khususnya yang berfokus pada angkutan udara dan intermodal, memainkan peran penting dan mengaruskan logistik global. Berikut ini adalah beberapa asosiasi dan konvensi utama yang berkaitan dengan pengangkutan barang melalui udara dan intermodal. Asosiasi. Asosiasi ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada International Airport Association atau IATA. Fokusnya adalah untuk meningkatkan standar keamanan dan efisiensi dalam industri penerbangan komersial. Kegiatannya mengatur regulasi kargo udara, mengembangkan prosedur standar, dan memberikan pelatihan kepada anggotanya. Kemudian ada International Federation of Freight Forwarder Association atau PIATA. Fokusnya adalah untuk mewakili dan melindungi kepentingan profesional freight forwarder. Kegiatannya adalah untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi serta mengembangkan dokumen dan standar internasional. Next. Kemudian ada Air Cargo Association atau ACA. Fokusnya adalah untuk memajukan kepentingan bisnis yang terlibat dalam pengangkutan kargo udara. Kegiatan menyelenggarakan acara dan konferensi serta menyediakan platform untuk jaringan dan berbagi pengetahuan. Kemudian ada International Association of Port and Harbor atau IAPH. Fokusnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pelabuhan di seluruh dunia. Kegiatannya adalah untuk melakukan penelitian, memberikan pelatihan dan mengembangkan kebijakan serta praktik terbaik. Next, ada kemudian masuk ke konvensi. Konvensi itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada Montreal Convention. Fokusnya adalah untuk mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan dalam kasus kerugian, kerusakan, atau keterlambatan pengiriman barang. Adalah untuk menetapkan batas tanggung jawab finansial dan memperkenalkan konsep kompensasi lebih adil bagi pengirim. Kemudian yang kedua ada Warsaw Convention. Fokusnya adalah untuk menetapkan aturan dasar untuk pengangkutan internasional oleh udara. Isi pentingnya adalah untuk mengatur dokumen transportasi, tanggung jawab maskapai, dan prosedur klaim kompensasi. Kemudian ada Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road. Fokusnya adalah untuk mengatur pengangkutan barang internasional melalui darat atau jalan. Isi pentingnya adalah untuk mengatur dokumen kontrak, tanggung jawab pengangkut, dan prosedur klaim kompensasi. Kemudian ada Intermodal Surface Transportation Efficiency Act. Fokusnya adalah untuk memajukan efisiensi transportasi intermodal di Amerika Serikat. Isi pentingnya adalah untuk mendorong integrasi berbagai moda transportasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik. Kemudian yang terakhir ada
Rotterdam Rules. Fokusnya adalah untuk mengatur pengangkutan barang internasional melalui laut dan multimodal. Isi pentingnya adalah untuk memperbarui dan menggantikan konvensi sebelumnya dengan memperkenalkan tanggung jawab yang lebih jelas dan prosedur yang lebih efisien. Asosiasi dan konvensi ini membantu memastikan bahwa pengangkutan barang dilakukan dengan standar yang tinggi, aman, efisien, dan sesuai dengan regulasi internasional. Mereka juga menyediakan platform bagi para profesional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta mengadvokasi kepentingan industri mereka di tingkat global. Jenis-jenis pesawat angkut barang. Pengangkut barang melalui udara menggunakan berbagai jenis pesawat kargo yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan logistik yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis pesawat angkut barang yang umum digunakan dalam pengangkutan udara dan intermodal. Yang pertama ada pesawat kargo khusus. Contohnya adalah Boeing 747-8F, Boeing 77F, dan Airbus A330-200F. Fiturnya adalah dirancang khusus untuk mengangkut kargo dengan ruang kargo yang luas dan pintu akses yang besar untuk memudahkan muat dan bongkar. Kemudian ada pesawat penumpang yang dikondisikan untuk kargo. Contohnya Boeing 767-300 BCF dan Airbus A321P2F. Fiturnya adalah pesawat penumpang yang dimodifikasi menjadi pesawat kargo. Tempat duduk penumpang dihilangkan untuk memberikan ruang lebih bagi kargo. Kemudian ada pesawat kargo ringan, Regional Fighter. Contohnya adalah ATR 72-600F atau Boeing 737-400F. Fiturnya digunakan untuk pengiriman regional atau jarak pendek, cocok untuk rute dengan volume kargo yang lebih kecil. Kemudian ada pesawat kargo raksasa. Contohnya adalah Antonov AN-124, Antonov AN-225, Emria. Fiturnya adalah digunakan untuk mengangkut kargo berukuran besar atau berat seperti peralatan industri berat dan barang proyek. Antonov AN-225 Emria adalah pesawat kargo terbesar di dunia. Pesawat kargo khusus spesialis cargo aircraft. Contohnya adalah Lockheed C-130, Hercules, Boeing C-17, Globemaster 3. Fiturnya biasanya digunakan oleh militer atau untuk misi kemanusiaan, dapat mengatur kargo yang memerlukan penanganan khusus atau pengiriman ke daerah-daerah terpencil. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ismi Firdaulia. Kepada Ismi Firdaulia dipersilahkan. Oke, baik, Disha, saya akan menjelaskan tentang penggunaan intermodal. Jadi penggunaan intermodal ini melibatkan penggunaan berbagai moda transportasi, udara, darat, laut, dan kereta api. Dalam satu rantai logistik, pesawat kargo sering digunakan dalam kombinasi dengan moda transportasi lainnya untuk efisiensi yang lebih besar. Yang pertama ada unit load device atau ULDS. Digunakan untuk mengemas kargo yang diangkut dengan pesawat. ULD ini memudahkan proses pengangkutan dan penanganan di bandara serta dapat dengan mudah dipindahkan ke truk atau kereta api. Lalu yang kedua ada kargo kontainer atau cargo containers, di mana kargo ini dikemas dalam kontainer standar ISO, dapat dengan mudah dipindahkan antar moda transportasi tanpa perlu membongkar muatan. Lalu yang ketiga ada jaringan distribusi multimoda, memanfaatkan hubungan dan spoke system di mana pesawat kargo mengangkut barang di sana barang tersebut didistribusikan lebih lanjut melalui truk, kereta api atau kapal laut ke tujuan akhirnya. Dengan menggunakan moda transportasi udara, moda transportasi lainnya, pengangkutan intermodal memungkinkan pengiriman barang yang lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu dan meningkatkan fleksibilitas dalam membantu logistik global. Tanggung jawab pengangkut udara.
yaitu keselamatan dan keamanan kargo, di mana pengangkutan udara ini harus memastikan bahwa barang diangkut dengan aman sesuai dengan standar keselamatan penerbangan. Ini termasuk memastikan bahwa kargo ditangani dengan benar dan disimpan dengan aman selama penerbangan untuk mencegah kerusakan atau kehilangan. Lalu ada kerusakan dan kehilangan barang, di mana pengangkutan udara bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang yang terjadi selama pengangkutan. Konversi Montreal 1999 dan Konversi Warsawa 1929 mengatur batasan tanggung jawab finansial untuk kerusakan atau kehilangan tersebut. Batas tanggung jawab umumnya adalah 22 SDR atau Special Drawing Right per kilogram di bawah konversi Montreal. Next. Lalu ada ketepatan waktu pengiriman. Pengangkutan udara harus mengirimkan barang sesuai dengan jadwal yang disepakati. Keterlambatan menyebabkan tanggung jawab ganti rugi kepada pengirim, terutama terlambat tersebut mengakibatkan finansial. Lalu ada dokumentasi pengiriman. Pengangkutan udara bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengolah semua dokumen yang diperlukan. Untuk pengiriman ini termasuk airway bill atau AWB, manifest kargo, dan dokumen bea cukai, di mana dokumentasi yang tepat sangat penting untuk memastikan kelancaran pengiriman dan kepatuhan terhadap peraturan. Lalu ada kepatuhan terhadap regulasi, di mana pengangkutan udara harus memenuhi sesuai regulasi yang ditetapkan oleh otoritas penerbangan dan organisasi internasional, seperti IATA. Ini termasuk regulasi keamanan kargo, di mana persyaratan bea cukai dan peraturan bahan berbahaya. Lalu ada kompensasi dan ganti rugi. Jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang, pengangkutan udara wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pengiriman sesuai dengan batasan yang diatur oleh konvensi internasional. Dan perjanjian pengangkutan proses klaim biasanya diatur dalam perjanjian pengangkutan dan harus diikuti dengan baik. Lalu ada informasi dan komunikasi, di mana pengangkut udara harus memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pengirim tentang status pengiriman barang. Ini termasuk pemberitahuan tentang masalah yang mungkin terjadi selama pengangkutan dan penanganan klaim secara efisien. Lalu ada dokumen yang digunakan dalam pengangkutan udara, yaitu meliputi Airway Bill atau AWB, di mana deskripsi dokumen kontrak utama antara pengirim dan barang udara. AWB ini berfungsi sebagai bukti penerimaan barang oleh pengangkut dan berisi informasi penting tentang pengiriman, termasuk detail pengirim dan penerima, deskripsi kargo, serta rute pengiriman. Lalu fungsinya untuk membuktikan kontrak pengangkutan, memberikan instruksi penanganan kargo, dan membantu proses klaim asuransi jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Lalu ada commercial invoice, di mana deskripsinya yaitu meliputi faktur komersial yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang mencantumkan rincian transaksi, termasuk harga, jumlah, dan deskripsi barang yang dikirim. Fungsinya digunakan untuk keperluan bea cukai dan sebagai bukti nilai kargo dalam proses klaim asuransi. Lalu ada packing list, di mana deskripsinya itu dokumen yang merinci isi pengiriman, termasuk deskripsi setiap item, jumlah, berat, dan dimensi. Fungsinya untuk membantu proses pengecekan dan penanganan kargo di berbagai titik sepanjang rantai pasokan. Lalu ada certificate of origin, yaitu dokumen yang menyatakan negara asal barang yang dikirim, dan fungsinya digunakan untuk keperluan bea cukai dan untuk menentukan tarif dan persyaratan perdagangan internasional. Lalu ada letter of instruction, di mana instruksi tertulis dari pengirim kepada agen pengangkutan atau pengangkut udara mengenai penanganan dan pengiriman kargo, dan fungsinya untuk memberikan arahan tentang persyaratan pengiriman khusus seperti penanganan bahan berbahaya atau instruksi pengiriman khusus. Lalu ada dangerous goods declaration, di mana dokumen yang harus disertakan jika kargo termasuk bahan berbahaya. Ini mencantumkan informasi tentang bahan berbahaya, termasuk klasifikasi, kuantitas, dan prosedur penanganan yang aman, dan fungsinya untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan keselamatan untuk pengangkutan bahan berbahaya. Lalu ada Bill of Lading atau BL. Deskripsinya yaitu dokumen kontrak pengangkutan untuk kargo yang diangkut melalui laut atau darat dan berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan kontrak pengangkutan. Fungsinya digunakan untuk pengiriman intermodal yang melibatkan lebih dari satu moda transportasi.
Lalu ada intermodal waybill, di mana dokumen yang digunakan untuk mencatat informasi pengiriman dan pergerakan kargo dalam sistem intermodal. Fungsinya untuk memastikan kelancaran transisi kargo antara moda transportasi yang berbeda. Lalu ada custom declaration, di mana dokumen yang diserahkan kepada otoritas bea cukai yang berisi informasi tentang barang yang diimpor atau diekspor. Fungsinya untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan bea cukai dan memfasilitasi penanganan dan pemeriksaan kargo oleh otoritas bea cukai. Lalu ada import or export licenses, di mana deskripsinya ini izin yang diperlukan untuk mengimpor atau mengekspor barang tertentu. Fungsinya untuk memastikan bahwa barang yang diangkut sesuai dengan internasional dan nasional. Lalu yang terakhir insurance certificate, di mana dokumen yang menyatakan bahwa kargo telah diasuransikan selama pengangkutan. Fungsinya untuk memberikan pelindungan finansial kepada pengirim atau penerima jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, tarif angkutan udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi tarif angkutan udara, yang pertama ada berat dan volume, yang kedua ada jenis barang, yang ketiga ada jarak pengiriman, yang keempat kapasitas pesawat, yang kelima frekuensi dan rute penerbangan, yang keenam musim dan tren permintaan, dan yang ketujuh ada biaya tambahan. Jenis biaya dalam angkutan udara. Yang pertama, biaya pengiriman dasar basis freight charge. Yang kedua ada biaya bahan bakar. Yang ketiga, biaya keamanan. Yang keempat, biaya penanganan khusus. Yang kelima, biaya donasi. Yang keenam, biaya pajak. Yang ketujuh, biaya dan pengiriman. Cara menghitung tarif angkutan udara. Pertama, mengukur dan volume. Ditentukan faktual dan berat volumetrik dari kargo, bandingkan keduanya dan gunakan nilai yang lebih tinggi sebagai dasar perhitungan tarif. Yang kedua, menggunakan tarif per kilogram. Menerapkan tarif per kilogram yang ditetapkan oleh maskapai atau agen pengangkutan. Tarif ini bisa berbeda tergantung pada jenis barang, rute, dan faktor lainnya. Yang ketiga, menambahkan biaya tambahan. Sertakan biaya tambahan seperti bahan bakar, keamanan, penanganan, dan khusus, dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, menghitung total biaya. Jumlah semua biaya untuk mendapatkan total tarif angkutan udara yang harus dibayar. Contoh perhitungan tarif. Misalkan Anda mengirim kargo dengan berat aktual 200 kg dan volume 25 meter kubik, berat volumetrik dihitung dengan rumus. Berat volumetrik sama dengan volume dalam cm dibagi 6.000 sama dengan 250 dikali 100 kali 100 per 6.000 sama dengan 417 kg. Dalam kasus ini, berat volumetrik 417 kg lebih tinggi daripada berat 1 kg. Sehingga berat volumetrik yang digunakan, jika tarif per kilogram adalah 5, maka biaya dasarnya adalah 417 kg dikali 5 kg sama dengan 2085. Tambahkan biaya tambahan seperti bahan bakar 200, keamanan 50, dan penanganan khusus 100. Total tarif angkutan udara untuk pengiriman ini adalah 2.435. Special cargo, jenis-jenis kargo khusus dan penanganannya. Bahan berbahaya dangerous good. Contohnya, bahan kimia, gas bertekanan, bahan radioaktif, dan bahan mudah terbakar. Yang kedua, barang mudah rusak. Contohnya, makanan segar, bunga, obat-obatan yang memerlukan pendinginan. Hewan hidup. Contohnya, hewan peliharaan, hewan ternak, spesies untuk kebun binatang. Lalu ada barang berharga, contohnya emas, perhiasan, uang tunai, dan barang seni. Barang dengan dimensi atau berat khusus. Contohnya adalah mesin industri, peralatan konstruksi, komponen pesawat. Lalu ada dokumen dan syarat dan surat penting. Contohnya dokumen legal dan surat diplomatik.
Prosedur dan regulasi penanganan kargo khusus. Yang pertama ada pelatihan khusus, yang kedua ada dokumentasi, yang ketiga ada pengemasan pelabelan, yang keempat ada inspeksi dan kepatuhan, dan yang kelima ada asuransi. Contoh proses penanganan kargo khusus, misalnya dalam pengiriman bahan berbahaya seperti baterai litium, pengemasannya, baterai harus dikemas dalam kemasan yang tahan bocor dan dilabeli sesuai dengan klasifikasi bahan berbahaya. Dokumentasi Dangerous Good Declaration harus diisi dan disertakan. Pelatihan, staf yang menangani pengiriman harus memiliki sertifikasi pelatihan. Dengan memahami dan mengikuti prosedur yang tepat, pengangkutan udara dan penyediaan layanan logistik dapat memastikan bahwa kargo khusus diangkut dengan aman dan sesuai dengan semua peraturan yang berlaku, serta mengurangi resiko yang terkait dengan pengangkutan barang-barang yang memerlukan penanganan khusus. Untuk pengangkutan intermodal, yang pertama ada dari segi efisiensi biaya, yang kedua ada fleksibilitas dan keandalan, yang ketiga ada keberlanjutan lingkungan, yang keempat ada keamanan dan pengurangan kerusakan, yang kelima ada manajemen rantai pasok yang lebih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adisha. Untuk Adisha dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Bunga. Untuk materi selanjutnya adalah studi kasus dan contoh penggunaan. Yang pertama ada pengiriman barang konsumen. Perusahaan e-commerce besar sering menggunakan penggunaan intermodal untuk mengirimkan barang dari pusat distribusi ke berbagai wilayah. Misalnya, barang dikirim dengan kereta api dari gudang utama ke pusat distribusi regional dan kemudian diantarkan ke pelanggan dengan truk. Kemudian yang kedua, industri otomotif. Pabrik mobil dapat mengirimkan suku cadang dari pabrik pemasok ke pabrik perakitan melalui pengangkutan intermodal. Suku cadang dikirimkan dengan kapal laut ke pelabuhan terdekat, kemudian dengan kereta api ke pusat distribusi, dan akhirnya dengan truk ke pabrik perakitan. Yang ketiga adalah pengiriman barang industri berat. Barang-barang industri berat dan besar dan berat seperti mesin atau komponen konstruksi dapat diangkut melalui kapal laut untuk perjalanan jarak jauh, kemudian dipindahkan ke kereta api atau truk untuk pengangkutan akhir ke lokasi proyek. Tipe operator dalam pengangkutan barang. Boleh agak atas, Kak Bunga? Yang pertama, airlines atau maskapai penerbangan kargo. Contohnya adalah FedEx, UPS Airlines, DHL Aviation, Emirates Sky Cargo. Layanannya adalah pengiriman kargo udara, layanan ekspres, layanan kargo yang mudah rusak, layanan kargo berbahaya, dan layanan pengiriman barang berharga. Penggabungan layanan adalah maskapai penerbangan kargo sering bekerjasama dengan operator darat untuk menyediakan layanan pengiriman dari pintu ke pintu. Yang kedua ada freight forwarder atau perusahaan ekspedisi. Contohnya adalah Kuehne plus Nagel, DB Stryker, DSV, Panalpina. Layanannya adalah manajemen logistik, penyewaan ruang kargo, pengurusan dokumen bea cukai, konsolidasi kargo, dan layanan pengiriman dari pintu ke pintu. Penggabungan layanan freight forwarder menggabungkan berbagai moda transportasi udara, laut, dan juga darat untuk menawarkan solusi logistik yang terpadu dan efisien. Yang ketiga adalah 3PL. Contohnya adalah XPO Logistik, CH Robinson, Nippon Express. Layanannya adalah manajemen rantai pasok, pergudangan, distribusi, layanan nilai tambah seperti pengemasan dan perakitan, serta manajemen transportasi. Penggabungan layanan 3PL menawarkan solusi logistik end-to-end dengan mengintegrasi berbagai layanan mulai dari penyimpanan hingga distribusi akhir. Yang keempat ada 4PL, contohnya adalah Accenture, Deloitte, BDP International.
Layanannya adalah manajemen rantai pasok secara keseluruhan, konsultasi strategis, dan integrasi sistem logistik. Penggabungan layanan 4PL bertindak sebagai integrator utama, mengelola berbagai 3PL dan penyedia layanan logistik lainnya untuk menawarkan solusi yang paling efisien dan ekonomis. Yang kelima ada end of OOCC. Contohnya adalah Ekspeditor Internasional Blue Dart Express. Layanannya adalah penyewaan ruang kapal laut tanpa mengoperasikan kapal sendiri, pengurusan dokumen, konsolidasi kargo, dan layanan bea cukai. Penggabungan layanan NOCC sering bekerja sama dengan pengangkut darat dan udara untuk menyediakan layanan pengiriman multimoda. Jenis penggabungan layanan. Pengiriman dari pintu ke pintu. Deskripsinya adalah operator menangani seluruh proses pengiriman mulai dari pengambilan barang di lokasi pengiriman hingga pengantaran ke lokasi penerima akhir. Operator yang terlibat adalah freight forwarder, 3PL, dan airlines. Keuntungannya adalah kemudahan bagi pelanggan karena semua aspek pengiriman diurus oleh satu penyedia layanan. Yang kedua ada pengiriman dari pintu ke pelabuhan. Operator mengurus pengiriman barang dari lokasi pengiriman ke pelabuhan atau bandara tujuan. Operator yang terlibat adalah freight forwarder, dan NVOCC. Kemudian keuntungannya adalah cocok untuk pelanggan yang memiliki fasilitas di pelabuhan atau bandara tujuan untuk menerima barang. Yang ketiga adalah pengiriman dari pelabuhan ke pintu. Operator mengurus pengiriman barang dari pelabuhan atau bandara hingga lokasi penerima. Operator yang terlibat adalah freight forwarder dan juga 3PL. Keuntungannya adalah ideal untuk importir, yang membutuhkan pengangkutan barang dari pelabuhan atau bandara ke fasilitas mereka. Next. Yang keempat ada pengiriman dari pelabuhan ke pelabuhan. Operator hanya mengurus pengiriman dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Operator terlibat yaitu NVOCC dan juga shipping lines. Keuntungannya adalah opsi ekonomis untuk pengiriman yang dapat mengurus sendiri penjemputan dan pengiriman dari dan ke pelabuhan. Yang kelima, layanan multimoda. Penggunaan 2 atau lebih moda transportasi dalam satu kontrak pengangkutan seperti kombinasi truk, kereta api, kapal laut, dan juga pesawat. Operator yang terlibat adalah 3PL, 4PL, dan freight forwarder. Keuntungannya adalah memungkinkan pengiriman yang lebih fleksibel dan efisien, memanfaatkan keunggulan masing-masing moda transportasi. Yang keenam adalah layanan just in time. Pengiriman barang tepat waktunya untuk digunakan atau dijual mengurangi kebutuhan pengiriman barang. Operator yang terlibat adalah 3PL, 4PL, freight forwarder. Keuntungannya adalah untuk mengurangi biaya inventaris dan meningkatkan efisiensi operasional. Kesimpulannya adalah pengangkutan barang melalui udara dan sistem intermodal adalah komponen vital dalam rantai pasok global. Kedua metode ini menawarkan keuntungan yang signifikan dan memiliki peran khusus dalam memastikan barang dapat sampai ke tujuan dengan cepat, efisien, dan juga aman. Dalam memahami karakteristik, keuntungan, dan juga layanan yang ditawarkan oleh pengangkut udara dan intermodal, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola rantai pasokan mereka. Penggunaan yang strategis dari kedua metode ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengiriman, tetapi juga memungkinkan pengelolaan biaya yang lebih baik dan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan yang ketat. Pengangkutan barang yang efektif dan efisien adalah kunci untuk kesuksesan bisnis dalam pasar global yang kompetitif.
Baik, itu saja untuk presentasi kami dengan judul pengangkutan barang angkutan udara dan juga intermodal.